Ramadhani dan di samping saya Eva Lena Kapiani. Pada kesempatan ini kami ingin melaksanakan tugas P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan dan topik pengolahan sampah dan ekoclean. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan perkenalkan nama saya Panawati dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dan di samping saya Tasya Puspasari dan di samping saya Rizkia Isbatul Umami dan di samping saya Aure Syafira dan di samping saya Teka Wulandari. Di sini kami ingin menganalisis pengelolaan sampah organik dan anorganik. Selamat menyaksikan. Saya Nadia Putri Ramadhani, saya ingin menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik. Di samping saya ini adalah sampah organik, seperti dedaunan atau dari yang berasal dari alam. Dan di samping saya ini adalah sampah anorganik, seperti bebotolan atau sampah plastik yang berasal dari makanan manusia. Permisi, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Apa saja sampah yang kalian temukan di sekitar sekolah? Kami menemukan sampah organik seperti dedaunan dan sampah anorganik seperti botol-botol plastik. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan prinsip 3R. Yang pertama, reduksi.
Pengertian reduce adalah mengurangi sampah. Contoh dari reduce ialah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Sedangkan reuse adalah menggunakan kembali sampah. Contohnya seperti botol plastik yang bisa kita buat menjadi kerajinan, yaitu membuat kotak pensil atau spidol di dalam kelas. Pengertian lainnya adalah mendaur ulang bahan bekas menjadi bahan baku yang bisa digunakan kembali. Contohnya perusahaan yang mendaur ulang buah-buahan dan sayuran menjadi pupuk organik. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip 3R. 1. Reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contoh dari reduce ialah sampah plastik. 2. Reuse. Reuse yang berarti menggunakan kembali. Contoh reuse adalah menggunakan botol plastik bekas untuk menanam tanaman. 3. Recycle. Recycle yang berarti mendaur ulang. Contohnya, mengolah sampah plastik menjadi serat untuk membuat produk baru seperti baju atau tas. Membuat tas dari soklin. Alat bahan bungkus soklin dan gunting. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Bersihkan bungkus soklin. 3. Potong bungkus soklin menjadi 2 bagian. 4. Lipat semua bungkus soklin menjadi persegi panjang. 5. Gabungkan semua bungkus soklin sampai menjadi tas. Jadilah tas dari bungkus soklin. Kesimpulan dari membuat tas dari bungkus soklin adalah untuk mengurangi sampah plastik. Sampah plastik sulit terurai dan dapat mengotori lingkungan, sehingga membuat tas dari bungkus soklin dapat membantu melestarikan alam. Pembuatan pupuk organik atau kompos. Pengertian dan manfaat pupuk organik. Pengertian pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti sisa tanaman, hewan, dan manusia yang telah melalui proses penguraian secara biologis. Manfaat. 1. Meningkatkan kesuburan tanah. 2. Memperbaiki struktur tanah. 3. Meningkatkan daya tanam terhadap hama dan penyakit. 4. Ramah lingkungan dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kualitas hasil panen. Alat dan bahan. 1. Ember penutup, kantong kompos atau karung, sarung tangan. 2. Bahan. A. Sampah organik, daun kering, sekam mentah, bubuk gergaji, cangkang telur, kardus atau tempat telur bekas. B. Tanah. C. Air rendam cucian beras yang sudah direndam kurang lebih 24 jam sebanyak 1,5 liter. Langkah kerja. 1. Cacah bahan organik menjadi ukuran kecil-kecil. 2. Masukkan tanah ke dalam ember atau wadah sebagai alas. 3. Masukkan bahan organik yang telah dicacah, daun kering, sekam mentah, bubuk gergaji, cangkang telur, kardus bekas dengan cara layer lapisan. 4. Siram dengan air rendam cucian beras secara merata tanpa diaduk. 5. Tutup rapat. Hasil pengamatan. Setiap minggu bibit pupuk disiram dengan air cucian beras, kemudian diaduk lalu ditutup rapat kembali. Amati setiap proses perubahan bakal pupuk yang terjadi, lalu catat dalam label pengamatan. Indikator pengamatan. Warna. Pupuknya sudah jadi warna coklat kehitaman. Bau. Pupuknya sudah jadi tidak berbau menyengat, melainkan berbau seperti tanah atau humus hutan. Tekstur. Pupuknya sudah jadi akan menggumpal. Jika dipegang dan dikepal tetap akan hancur dengan mudah jika ditekan dengan lunak. Suhu. Kompos yang sudah jadi tidak panas. Suhu berada di antara 30 Celcius 35 Celcius. Pengamatan kompos pada minggu pertama mungkin menunjukkan aroma menyengat. Pada minggu kedua proses pengomposan, suhu tumpukan kompos akan mengalami penurunan rata-rata harian. Minggu ketiga, hasil pengamatan kompos ke minggu ketiga bisa berupa perubahan warna. Pada saat panen, yaitu berwarna coklat gelap atau hitam berbau seperti tanah. Suhunya tidak panas, teksturnya lunak, tidak berbau. Analisis data hasil pengamatan. Berwarna coklat kehitaman, berbau seperti tanah atau humus hutan, tidak panas, suhu sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Teksturnya remah, apabila digenggam sedikit berkumpul tapi dipegang remah. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah.
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yaitu kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba. Pembuatan batik ekoprint. Latar belakang, seringkali kita menjumpai sampah-sampah dari dedaunan yang dibuang sia-sia dan banyak sekali daun sayur yang tua tidak diolah yang akhirnya menguning dan gugur tanpa ada manfaat. Untuk mengurangi hal tersebut, kami berinisiatif untuk mengolah daun-daun yang tidak terpakai tadi menjadi batik yang bisa dijadikan batik ekoprint. Alat dan bahan: 1 kain, 2 dedaunan atau bunga, 3 palu, 4 air cuka, 5 air tawas, 6 plastik, 7 ember, 8 sendok, 9 panci untuk mengukus, 10 tali atau lakban. Langkah kerja: 1. Siapkan bahan. Pilih bahan organik yang segar dan bersih seperti daun, bunga, atau tanaman. 2. Persiapkan kain. Rendam kain dalam air hangat selama 30 menit untuk membuka serat kain. 3. Atur bahan organik. Susun bahan organik pada kain sesuai dengan pola yang diinginkan. 4. Mencetak. Gunakan teknik folding, yaitu memukul daun atau bunga ke atas kain menggunakan palu kayu. 5. Fiksasi. Rendam kain dalam air tawas selama 5-15 menit untuk membuat zat warna daun bertahan lama. 6. Jemur. Jemur kain hingga kering. Jadilah hasil batik ekoprint. Kesimpulan, ekoprint adalah teknik untuk mencetak dan mewarnai sesuatu dengan bahan-bahan alami berbasis tumbuhan. Oleh karena itu, memakai bahan alami, maka proses pembuatan pun agak lama. Pembuatan ekoprint. Pengertian dan manfaat ekoprint. 1. Pengertian. Ekoprint adalah sebuah teknik cetak dalam pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. 2. Manfaat. 1. Bisa digunakan untuk berbagai jenis kain. 2. Mengurangi limbah lingkungan. 3. Lebih hemat dari segi biaya. 4. Aman bagi kesehatan. 5. Mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Alat dan bahan: 1. Kain, 2. Dedaunan atau bunga, 3. Air cuka, 4. Palu, 5. Campuran air tawas, 6. Pipa paralon, 7. Tali, 8. Panci untuk mengukus. Langkah kerja. 1. Bentangkan kain di atas meja. 2. Tempelkan daun-daun yang diinginkan. 3. Pukul dengan menggunakan palu hingga warna dan menempel di kain. 4. Angkat secara perlahan daun tersebut. 5. Jemur kain hingga kering. 6. Rendam kain dalam air cuka tawas. 7. Jemur kembali hingga kering. 8. Dan kain ekoprint kamu sudah jadi. Kesimpulan, ekoprint adalah sebuah teknik untuk mencetak dan mewarnai suatu dengan bahan-bahan yang alami berbasis tumbuhan. Oleh karena memakai bahan alami, maka proses pembuatan pun agak lama. Tugas pembuatan batik ekoprint. Tahap mordan: masukkan 5 sendok tawas dan 5 sendok air cuka. Tuangkan air panas sebanyak 1 liter dan aduk hingga tidak ada lagi tawas yang menggumpal. Masukkan kain yang akan dimordan dan tekan-tekan kain sampai terendam selama 2 hari. Setelah direndam selama 2 hari, peraslah dan jemur. Setelah kering, kain siap digunakan untuk ekoprint. Tahap pembuatan ekoprint: masukkan 5 sendok tawas dan 5 sendok air cuka. Masukkan 1 liter air panas dan aduk sampai tawasnya larut. Masukkan kain yang sudah dimorda, rendam kain selama 20 menit. Peraslah kain sampai kain tidak bisa diperas lagi. Bentangkan kain di atas plastik. Susunlah daun sesuai kreasi masing-masing. Lipat kain utama dengan kain blanket. Lipat kain sekuat mungkin. Kukus selama 120 menit. Setelah dikukus, angkat dan dinginkan.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.